Pemanfaatan ekstrak daun sambiloto sebagai agen antioksidan dan antibakteri pada formulasi nanofiber menggunakan metode electrospinning. Dengan skema penelitian dasar, penelitian fundamental reguler tahun 2024 dengan mitra Badan Riset dan Inovasi Nasional. Anggota tim penelitian kami terdiri dari Universitas 11 Maret, Dr. Yulianto Agung Resegi, SPD MSI, Dr. Engineering Risa Suryana, SSI MSI, Institut Teknologi Bandung, Dr. Dian Ahmad Habibin, SSI MSI, dan dengan mitra Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Akmal Sulfi M, MSI. Latar belakang Sambiloto atau Andrographis paniculata merupakan tanaman obat yang keberadaannya sangat melimpah di Indonesia, menurut Kurosawa M. et al. Tahun 2015. Daun sambiloto memiliki senyawa utama andrographolidae dengan sifat bioavailabilitas tinggi dan aktivitas antioksidan yang signifikan. Ekstrak daun sambiloto dapat mencapai nilai IC50 dengan nilai 52,10 kurang lebih 1,53 mikrogram per mililiter dengan kategori aktivitas antioksidan tinggi melebihi asam askorbat dengan nilai 32,65 mikrogram per mililiter. Ekstrak daun sambiloto memiliki aktivitas antibakteri yang efektif pada bakteri SA, P. agnes, Streptococcus pyogenes, dan E. coli. Namun hal ini memiliki kendala bahwa ekstrak bahan alam seperti sambiloto sukar larut dalam air, memiliki rasa pahit dan kurang stabil dalam bentuk ekstrak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Liu Ye et al. Pada tahun 2019, menyatakan bahwa nanofiber dapat memberikan penetrasi yang optimal sehingga meningkatkan efektivitas pengiriman bahan aktif. Penelitian lebih lanjut menyatakan bahwa pembuatan nanofiber dengan teknik electrospinning dinilai mempunyai diameter serat yang lebih kecil dan porositas yang baik. Skema teknik electrospinning. Teknik electrospinning memanfaatkan prinsip beda potensial medan listrik. Dan teknik electrospinning memiliki komponen utama high voltage power supply, shrink pump, spinner rate, dan kolektor metal. Maka dari itu, penelitian ini menawarkan solusi pemuatan dan pendispersian ekstrak sambiloto dalam matriks nanofiber yang diproduksi menggunakan teknik electrospinning untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas ekstrak. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian tercapai jika diperoleh nanofiber mengandung sambiloto 1. Dengan kadar yang dapat dikontrol 2. Yang mempunyai karakteristik fisik kimia yang baik, dianalisis dan dibuktikan dengan hasil karakterisasi SEM, FTIR, XRD, dan DSC-3A 3. Mempunyai sifat mekanik, compatibility, dan derajat pengembangan yang baik 4. Mempunyai profil pelepasan yang terkontrol, dan 5. Mempunyai sifat farmakologi yang baik dengan dibuktikan dengan hasil pengujian aktivitas in vitro antibakterik dan antioksidan yang kuat. Kebaruan penelitian. Kebaruan penelitian ini berupa 1. Belum ada penelitian yang menggabungkan nanofiber dengan ekstrak sambiloto sebagai agen antioksidan dan antibakteri. 2. Mengembangkan formulasi baru berbasis nanofiber. 3. Mendukung kemandirian bahan baku obat berbasis sumber daya lokal. Hasil penelitian. Pada awal penelitian, ekstrak sambiloto lah yang diajukan sebagai bahan penelitian. Namun, hasil pengujian aktivitas antioksidan dan antibakteri sambiloto tidak memuaskan, sehingga penelitian dialihkan ke ekstrak sirih hitam atau ESH. 1. Kontrol larutan prekursor PFH ekstrak sirih hitam. Larutan prekursor yang telah dibuat divariasikan laju alir dan tegangan. Perbandingan massa larutan dan variasi tercantum pada tabel 1. Untuk tabel 1 dapat dilihat pada tampilan slide. Hasil sintesis berupa lapisan nanofiber yang berwarna kekuningan sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1. Untuk gambar 1 dapat dilihat pada tampilan slide. Dua, karakteristik fisik kimia nanofiber ekstrak sambiloto. A. Morfologi dan distribusi diameter nanofiber dengan karakterisasi SEM. Karakterisasi SEM dilakukan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret.
Hasil citra SEM dari sampel nanofiber L1F1, L2F2, dan L1F3 dapat diamati pada gambar 2. Untuk gambar 2 dapat dilihat pada tampilan slide. Hubungan antara laju alir terhadap rata-rata diameter dapat diamati pada gambar 3. Dengan grafik tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar laju alir yang digunakan selama proses elektrospinning, maka semakin besar pula diameter rata-rata nanofiber yang dihasilkan. Untuk gambar 3 dapat dilihat pada tampilan slide. Hasil citra SEM dari sampel nanofiber L1V1, L2V2, dan L2V3 dapat diamati pada gambar 4. Untuk gambar 4 dapat dilihat pada tampilan slide. Berdasarkan gambar 5 tersebut, dapat diketahui bahwa semakin besar tegangan yang diterapkan, maka semakin kecil diameter rata-rata nanofiber yang dihasilkan. Untuk gambar 5 dapat dilihat pada tampilan slide. B. Gugus fungsional nanoserat dengan FTIR. Dari ke-6 sampel yang telah diujikan, tidak terdapat perbedaan puncak serapan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan variasi parameter pada elektrospinning kurang berdampak pada gugus fungsional nanofiber yang dihasilkan. Untuk gambar 6 dapat dilihat pada tampilan slide. C. Kristalinitas nanoserat dengan karakterisasi XRD. Untuk nanofiber PFA-ESA, indeks kristalinitas adalah 46,14%, menunjukkan sedikit penurunan kristalinitas setelah penambahan ESA. Puncak kristalinitas dalam nanofiber kemungkinan dipengaruhi oleh kandungan mineral dalam sirih hitam seperti natrium, kalium, dan kalsium. Untuk gambar 7 dapat dilihat pada tampilan slide. D. Kurva kalibrasi ESA dengan UV-Vis. Kurva kalibrasi untuk ESA ditunjukkan pada gambar 8. Kurva ini dihasilkan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 220 nanometer dengan menghasilkan persamaan regresi linier Y sama dengan 0,0061X plus 0,0084. Dari perhitungan, diperoleh persentase rendemen sebesar 97,84%. Hal ini menunjukkan bahwa proses elektrospinning tidak mengurangi konsentrasi ekstrak dilihat dari hasil persentase rendemen. Untuk gambar 8 dapat dilihat pada tampilan slide. Tiga, kelarutan dan sudut kontak. A. Kelarutan. Gambar 9 menunjukkan bahwa nanofiber PFA-ESA menunjukkan kelarutan yang unggul dibandingkan dengan ekstrak ESA di kedua pelarut. Untuk gambar 9 dapat dilihat pada tampilan slide. B. Sudut kontak. Pada gambar 10, sudut kontak PFA murni adalah 65,573 derajat, sedangkan sudut kontak nanofiber PFA-ESA menurun menjadi 45,587 derajat. Untuk gambar 10 dapat dilihat pada tampilan slide. Sifat farmakologi dengan aktivitas antioksidan. Gambar 11 menunjukkan kurva inhibisi sampel nanofiber PFA-ESA dan ESA pada masing-masing konsentrasi dengan hasil IC50 seperti pada tabel 2. Untuk gambar 11 dan tabel 2 dapat dilihat pada tampilan slide. Nilai IC50 nanofiber PFA-ESA termasuk ke dalam antioksidan kategori kuat, dan nilai IC50 pada pasta ESA termasuk juga ke dalam antioksidan kategori kuat. Berikut adalah dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama, FGD membahas data penelitian dan rencana luaran selanjutnya, dan yang kedua merupakan FGD tahap 2 bersama mitra penelitian yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sekian presentasi luaran penelitian ini. Terima kasih.